Kita turun ke Qornul Manazil. Alhamdulillah, Jamaah Umroh Aldia Wisata keberangkatan 7 Oktober 2023 hari Kamis tanggal 12 Oktober 2003 sampai di Mikot Qornul Manazil Taif untuk melaksanakan umroh yang kedua. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Tinggalkan negeri ke tanah suci, tuh bersimpuh di rumahmu Rabbi. Rasulullah SAW menetapkan mikot di Qornul Manazil, salah satunya untuk orang-orang yang datang dari Najd. Najd itu sekarang Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi, kemudian juga termasuk Emirat Arab. Kemudian selanjutnya makna talbiyah itu adalah agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaannya, atas iradahnya, sehingga tauhid kita kuat, tauhid kita kokoh, tauhid kita tidak rusak. Maka dalam kalimat awalnya labbaik Allahumma labbaik, baknya ditasydid lab, jadi bukan labbaik. Kalau labbaik tidak memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu. Diulang-ulang, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata wal mulka, dan kerajaan, laka hanya milikmu, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Semata-mata kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sampaikan, tidak semua orang yang mampu bisa datang ke sini, tetapi orang yang dimampukan oleh Allah, orang yang terpanggil. Salah satu sababnya mungkin karena ada harta, ya, tapi tidak semua orang mampu terpanggil secara harta, tetapi dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harta, iya. Kita dimampukan, iya. Kita terpanggil, iya. Alhamdulillah. Nah, kalau model saya ini kan dimampukan, salah satu sababiah ya Bapak Ibu umroh bersama Aldia Wisata. Jadi saya terima kasih banget sama Pak Agung, sama Pak Dokter Jarija, ya Pak Haji Roy, Pak Budi, dan Bapak Ibu semua lah, ya Pak Toyo. Alhamdulillah, salah satunya Bapak Ibu. Nah, tetapi baik semua itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Asep pernah membaca ayat di salah satu program menghafal Al-Quran semudah senyum kita. Ayatnya apa Kang Asep? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina
mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah dalam ketaatan kepada agama, termasuk umroh, termasuk haji, termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk infak, puasa dan lainnya, semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, bukan memenuhi panggilan prestis. Maaf, supaya di syukuran dapat tempat yang kata orang silakan kan, yang haji mau begitu ya. Tidak sebuah prestis, tidak sebuah untuk panggilan, tidak sebuah untuk keduniawian, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat penguatnya tuh Bapak, innal hamda, sesungguhnya pujian. Kata guru saya dulu, saya mohon maaf banyak mengutip kata guru karena sebagai murid kalau berdasarkan kata guru ya, yang berdasarkan kepada kitab, kepada dalil, maka saya juga ikut kepada kitab dan dalil. Tetapi kata guru di dalam salah satu pengajian yang saya ikuti dulu, puji itu ada 4 Bu. Qadim alal qadim, ada qadim alal hadis, ada hadis alal qadim, hadis alal hadis. Apa itu artinya? Qadim alal qadim, puji Allah terhadap zatnya. Qadim alal hadis, puji Allah terhadap makhluknya ya. Hadis alal qadim, puji makhluk kepada Allah. Hadis alal hadis, puji makhluk kepada makhluk. Maka salah satu tafsir ayat 2 surah Fatihah, alhamdulillah utawi sakabeh puji iku tetap lillahi kedewe Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Sifatnya Allah Rabbil Alamina kang ngaroteni ing wong alam kabeh. Ya, jadi semua puji itu milik Allah. Puji mana? Yang tadi itu. Sifatnya Allah yang menata, mengatur, mencipta alam semesta. Qadim alal qadim, Allah memuji terhadap zatnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada lagi yang lebih kuasa. Nah, Allah kan memuji kepada zatnya ya. Ada qadim alal hadis, makhluk kepada Allah kepada makhluk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka ini yang difirmankan oleh Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah becik siro, becik beruh siro kabeh ing maknane la ilaha illallah. Lama udah ora patut diibadahi ya fil wujudi ing dalam onone illallah, kecuali Allah Subhanahu. Tidak ada yang pantas patut dipuja diibadahi kecuali Allah Subhanahu. Itu makna la ilaha illallah. Maka Abu Thalib meninggal kafir karena tidak la ilaha illallah. Orang mukmin walaupun berdosa Pak, tapi imannya tidak rusak kekufuran oleh kemusyrikan, insya Allah daholal jannah. Barang siapapun yang ada iman sekecil apapun di hatinya ya, insya Allah finalnya tidak akan abadi di neraka, tapi akan dimasukkan ke surga. Gitu karena masih ada tauhid. Maka tauhid uluhiyah jangan dirusak. Jangan dirusak oleh bentuk-bentuk kemusyrikan, oleh perdukunan, oleh adu nasib. Saya punya pengalaman bahwa dukun kaliber nasional Pak Budi. Nggak paham sampai sekarang. Sampai di Madinah itu 2014. Dia ke Masjid Kakak, ke Raudhah, waktu itu kan bebas ya baptis. Nggak mau juga diajak makam ke Rasul, nggak mau juga sampai hari kedua. Dan malam ketiga besok mau ke Mekah, saya datang, Pak, ini besok mau ke Mekah, Bapak harus unjuk dulu sama Kanjeng Nabi. Ustaz, malu, waktu itu belum abah, saya masih ustaz, karena masih muda dan ganteng waktu itu. Sekarang nggak ganteng juga. Itu nggak mau Pak Budi, sejam saya ngolong-ngolong Pak, akhirnya mau dipapah sama mutawif kita waktu itu,
saudaranya Nasrullah itu yang sering disebut saya. Ada Sauki, waksa papa, sampailah di makom Nabi, nangis ya. Raudhah nangis. Besoknya pagi saya dipanggil, Ustaz sini, saya mau tobat. Memang bapak siapa? Saya ini dukun, Ustaz. Siapa yang nggak sukses sama saya pejabat? Siapa yang nggak sukses mereka yang rumah tangga hancur? Siapa yang pedagang mereka nggak laku? Ulah saya, Ustaz. Saya mau tobat. Saya berhenti. Insya Allah saya tobat. Saya antar lagi pagi ini sebelum check-out jam 2 nanti ke Makom Rasul sama Rodi, diantar lagi, masuk lagi sampai Mekah, Pak. Tawaf, sa'i, tahallul, sampai hotel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang husnul khotimah. Itu demi Allah, bener, Pak. Saya pernah bawa istri seorang ulama besar Langitan Tuban, Bunyai namanya juga. Waktu itu masih ada tur ke Medan Mantet aja. Saya kurang hati-hati atau toh belenyeng we. Udah kira-kira 4 menit, Ustadz satu nggak ada, Bunyai. Wah, masih di Medan Bangli. Saya balik lagi, masih dicari nggak ada, Pak. Ternyata dia lagi naik ke gunung yang di Medan Bangli. Wah, itu tuh panggil. Dia nggak mau awalnya. Perasaan dia katanya di sana tuh istana, Ustadz. Ada yang manggil saya. Nah, saya nggak paham yang gini-ginian, Pak, saya bukan bidang. Apa dia lagi stres atau apalah, nggak tahu lah. Ya, saya ketemu juga jamaah model gitu. Di Ibnu Abbas, Ustadz Nangarawi, demi Allah, demi Rasul. Bapak yang ikut milad Aroyan sebelum Covid, siapa di sini ada nggak, Pak? Ada nggak? Ingat nggak ibu-ibu yang teriak-teriak di musolanya perempuan? Kemudian keluar nggak mau pulang. Kan saya yang disuruh teman-teman suruh ngadepin. Halo, ini siapa? Abah Rahmat. Abah Rahmat? Iya. Saya nggak kenal Abah Rahmat, saya juga nggak kenal kamu, kata saya. Kamu siapa? Saya jin dari Baghdad. Tuh, di Masjid Ibnu Abbas. Saya nggak mau pulang, saya mau hidup di sini. Dia masuk lagi ke masjid wanita. Saya lari. Saat itu sekali-kalinya saya masuk ke masjid wanita saat itu. Saya dikejar oleh polisi wanita, kan nggak boleh masuk. Bodoh amat, saya langsung ke dalam. Itu posisi di benteng yang kesuburan Ibnu Abbas, mau loncat, Pak. Mau loncat, untung saya udah nyampe. Pegang tangannya, nggak jadi loncat, tapi saya lumayan gemuk ini, Bu. Kebanting mata tangannya deh. Itu demi Allah, demi Rasul. Sebelum Covid, belum Islam. Nah, ketemu juga yang model tadi. Allah alam saya nggak paham, Pak. Apa dia lagi punya problem? Nggak tahu dah. Nah itu, ya kata orang begitu. Tapi saya nggak mau ngomong itu. Tapi kondisi itu saya temukan. Ya, itu pengalaman umroh di Alia di sana. Saya pernah bawa bopak. Tawaf lucu. Ya kayak saya oces kan. Kata saya ente jangan cengar-cengir aja, ini lagi tawaf. Ustaz Ahmad juga ngomong gitu, kenapa sih? Nah, 4 putaran kedua dia nangis setiap putaran. Kenapa? Saya punya dosa sama itu. Saya tobat aja. Enggak ada ya. Jadi Bapak Ibu kembali ke tauhid uluhiyah. Kuatkan tauhid uluhiyah kita supaya selamat saat detik-detik terakhir yang akan menentukan final surga atau neraka. La ilaha illallah. Kemudian kuatkan lagi tauhid kita dengan tauhid rububiyah. Bahwa alam semesta ini yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilah-ilah yang lain. Tidak ada pencipta langit ini, pencipta bumi si ini, enggak ada di Islam. Semua alam diciptakan oleh Allah Subhanahu, dan itu menyangkut ke makna Rabbil Alamin, kang ngarapani ing wong alam kabeh. Secanggih apapun zaman ini, zaman sudah berubah, iman jangan goyah. Kadang-kadang dengan godaan duniawi iman bisa lemah. Pantas kata Nabi, pagi beriman di akhir zaman, sore kufur. Sore beriman, pagi-pagi kufur di akhir zaman kehidupan kelak umat kata.